Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan karunia dan nikmat Allah yang melimpah kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman Islam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengulang bab penting, pengulangan bab penting yang terkait dengan Al-Qur'an, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Moga Bapak Ibu yang ingin mendalami melalui terjemahannya atau sambil membawa Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Kita bacakan ayatnya, namun sebelum membacakan ayat, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Yang pertama kita berdoa, semoga para jamaah yang hadir di majelis ilmu ini diparingi sehat walafiat. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz Suni, Bapak Suni yang dimuliakan Allah, dan juga ibu sekeluarga ya. Mari kita membuka majelis ini dengan membaca Ummul Kitab. Yang pertama memohon kepada Allah, semoga para jamaah yang hadir ini semua, yang hadir khususnya, diparingi sehat walafiat, panjang umur barokah. Juga yang ngaji online semoga diberikan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dijauhkan dari bala musibah, hatinya diberikan ketentraman, kebahagiaan, segala kesulitan-kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Amin. Dan khusus jamaah yang belum hadir karena mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin karena uzur sakit, semoga yang sakit oleh Allah disembuhkan. Amin. Dan semoga khususnya Bapak Haji Fadlan sekeluarga, anaknya, cucunya sampai kiamat, sampai hari kiamat, anak cucunya sampai hari kiamat. Karena Pak Haji Fadlan yang memfasilitasi kita untuk ngaji di masjid ini, ya, semoga diparingi sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya, anaknya, cucunya sampai keturunan seterusnya oleh Allah diberi keberkahan dunia dan akhirat. Juga khusus para jamaah ngaji online semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Dan tak lupa pula semoga keluarga panjenengan yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah wafat, monggo panjenengan diniatkan di hatinya untuk mendoakan mereka. Dan guru-guru kita yang sudah wafat, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala khilafnya dan dilindungi dari siksa kubur. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya amin. Kita lanjutkan pengulangan ngaji tema Al-Hikam. Yang ini tema yang harus masuk betul ke dalam hati kita sehingga menjadi karakter. Nah, bisa masuk ke dalam pikiran kita. Pak Ustadz mau tanya, orang mati bisa hidup lagi enggak? Kalau Allah karep bisa.
Pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel. Ini ada pertanyaan dari Resisen ini, ya, Resisen. Dari mana ini Resisen ini? Ya. Orang mati itu bisa hidup lagi, pokok Allah karep. Ya. Kalau Allah nggak karep enggak? Ya. Apa saja yang dikehendaki Allah terjadi. Ya. Apa saja yang dikarepi Allah itu pasti terjadi. Maka kalau ada pertanyaan, apa orang mati bisa hidup lagi? Bisa kalau Allah karep. Wis titik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitannya dengan surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur wa kana Allahu rahim wa kana bil mu'minina rahima. Ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman. Berarti yang dipanggil di sini dan yang melakukan apa yang menjadi maksud panggilan ayat ini adalah orang-orang yang beriman dengan kualitas keimanan yang sempurna. Wahai orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dzikran katsiran dengan sebanyak-banyaknya, tak terbatas. Gitu. Dzikir itu adalah amalan yang tak terbatas. Maka kalimatnya dzikron katsiran. Dzikron kelawan dzikir, katsiran kang akeh. Berapa Ustaz? Terserah. Kalau Nabi Ustaz setelah sholat 33, Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 33. Total jadi 99. Itu ukuran minimalis. Ukuran minimalis. Kalau menurut surat Al-Ahzab, berzikir itu sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah. Assalamualaikum Pak Yai, Bandung hadir. Oke, alhamdulillah. Bandung selalu hadir Pak Ibrahim ya. Semoga Pak Ibrahim sekeluarga diparingi sehat walafiat semuanya yang ngaji online. Berkah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah bukratan ing dalam isu-isu wa asilan dan ing dalam waktu sore. Nah, ini ayatnya ya. Yang ngaji online biar tahu juga nih. Surat Al-Ahzab ayat 41, surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ini menurut keterangan tafsirnya para ulama, perintah zikir yang tak terbatas jumlahnya, terserah suruh perbanyak oleh Allah. Nah, di mana keterangannya Ustaz? Di kitab Al-Hikam. Nah, monggo. Ini ada beberapa keterangan yang berhubungan dengan zikir ini. Zikir yang dimaksud ini sampai betul-betul kita mengkristal di hati kecintaan berzikir. Monggo kita baca Al-Hikam ini. Ada. Ini saya tampilkan ini deh. Ini kitabnya. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah bisa ikutin lebih awal. Oke Bu, niki ngaji bab zikir. Jadi syarahnya Al-Hikam yaitu kitab Iqadul Himam. Bab zikir. Bab zikir. Kita lanjut. Nah, saya ingin bersama-sama memahami konsep berzikir dan adab berzikir. Karena ada beberapa masalah yang terkait dengan adab berzikir. Ya,
Ini saya tampilkan nanti di belakang pembahasan. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan konsep tentang zikir yang saya ulang-ulang biar kita bisa mengamalkan dan mantep sampai menjadi ngigau zikir. Ya. Semoga setelah ngaji ini Bapak Ibu bisa ngigau zikir. Ya. Bagaimana cara agar zikir yang kita baca menjadi benar-benar membawa saya benar-benar merasakan kedekatan. Ya, ikutin aja ngaji ini dulu ya. Saya bacakan kitabnya ya. Kitab Al-Hikam syarahnya Iqadul Himam dengan syarah Iqadul Himam. La tatruk adzikra. Jangan meninggalkan zikir. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. La tatruk adzikra li adami huduri qalbika ma'allah fihi. Jangan meninggalkan zikir karena kamu belum bisa betul-betul menghadirkan hatimu bersama Allah di dalam zikir tersebut. Alias zikir ngelamun. Walaupun ngelamun, zikir itu jangan ditinggalkan. Gitu. Jadi agama kita ini mengajarkan sesuatu begini, ajar konsepnya itu. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Gitu loh. Alhamdulillah sangat bagus itu. Anak kecil itu mulai bayi diajak ngaji biar terbiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Itu bagus. Monggo, gak apa-apa Bu, boten apa-apa. Santai mawon. Jadi menurut Imam Ibnu Athaillah, la tatruk adzikra li adami hudurika li adami huduri qalbika ma Allah fihi. Jangan meninggalkan zikir dengan alasan karena hatimu belum khusyuk, belum betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan. Gak apa-apa walaupun gak khusyuk. Kaidah fikihnya itu begini. Ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu. Perkara yang tidak bisa digapai semuanya, jangan ditinggal semua. Ustadz, saya ngaji gak paham, mending gak usah ngaji aja misalnya. Itu keliru itu. Mending datang ke pengajian walaupun gak paham daripada gak ngaji sama sekali. Termasuk ngaji online ini. Daripada tidak ngaji sama sekali, mending ngaji secara online. Misalkan panjenengan dalam keadaan tidak memungkinkan datang. Ini ya, para jamaah ngaji online ini kitabnya. La tatruk ad-dzikra li adami huduri qalbika ma Allah fihi. Jangan engkau tinggalkan zikir dengan alasan karena hatimu belum hadir bersama Allah di dalam zikir tersebut. Li'anna ghaflataka, karena kelalaianmu. Lalai maksudnya tidak berzikir. Ya, kita lanjutkan ya. Li'anna ghaflataka, karena kelalaianmu. Lalai bagaimana? An wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kelalaianmu tidak melakukan zikir sama sekali, ya, itu lebih parah daripada zikir tapi hatinya belum bisa nyambung kepada Allah. Paham ya? Paham apa betul? Mending panjenengan berzikir walaupun tidak khusyuk daripada tidak zikir sama sekali. Kenapa?
fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin. Dengan harapan, katanya Imam Ibnu Athaillah, suatu saat Allah meningkatkan grade tingkatan dzikir yang tidak hadir hatinya bersama Allah menjadi dzikir yang hadir hatinya bersama Allah. Kenapa? Orang bisa berzikir dengan khusyuk sampai lupa semuanya, yang ada hanya Allah, 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 Allah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah, sampai dirasakan banget nyamannya. Itu tidak bisa instan, butuh pertolongan Allah. Catat baik-baik ya, monggo, ayo diingat. Orang bisa berzikir sampai hatinya merasakan kebersamaan, masuk ke alam transendental. Wah, apa itu? Pokoknya ngono wis ya. Betul-betul masuk hatinya, khusyuk bersama Allah. Itu tidak bisa instan, butuh pertolongan. Lek gak ditolong gak bisa. Nanti setelah ini keterangan ayatnya ya. Karena yang bisa menarik seseorang bisa khusyuk itu Allah. Tentu setelah berusaha. Kalau nggak ada usaha nggak bisa. Pertama ilmunya. Pak Kiai boleh nggak berzikir tapi niatnya pengen banyak duit? Oh boleh. Itu Nabi juga yang ngajarkan kok. Iya. Nabi mengajarkan kita untuk kaya. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa. Minta kaya itu wiridnya. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina, kayakanlah aku, kayakanlah kami. Ustaz saya sudah baca itu tapi nggak kaya-kaya, berarti saya nggak yakin. Yang saya baca itu mulai SD kelas 3 Ustaz gitu. Diajarin oleh guru agama, tapi nggak kaya-kaya, berarti saya nggak yakin, gak pati ngereken nang Gusti Allah. Nek diwaca biasa-biasa. Ya nggak ngefek. Sampean dan saya kalau berdoa itu sampai betul-betul ya Allah itu. Gak bisa nangis, usahakan gimana caranya nangis. Ya Allah, Pajero Sport kok gak datang-datang, Fortuner gak datang-datang. Yang datang hanya minyak Fortune 1 liter. Fortunernya gak datang ya. Yang datang cuma Fortune 1 liter. Iya, minyak Fortune. Ya. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi wujud. Nah, ini saya tampilkan ya. Ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dari semoga kalau kita ini masih mau berzikir walaupun lalai zikirnya, kemudian oleh Allah ditingkatkan grade-nya menjadi zikir yang tidak lalai, sadar, gak ngelamun zikir. Terus dari zikir yang sadar menuju zikir yang hadir hatinya seakan-akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari zikir yang merasakan kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala menuju zikir yang meniadakan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Allah. Wah, yang terakhir ini angin sudah. Ya, yang terakhir ini angin. Kenapa kok angin? Begini Pak, khusyuk berzikir saja itu udah bagus. Khusyuk berzikir itu apa? Konsentrasi. Tapi kalau sampai ma'aghaibatin amma siwal madhkur, sampai hilang selainnya Allah, yang adanya Allah, itu angin. Ya, kenapa?
Jangan-jangan sampean zikir waktu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kecokot semut, aduh. Berarti itu belum ghaibah. Iya. Kalau sudah zikir dicokot semut gak kerasa, dicokot tikus. Ya, ada tikus lewat tenang, gak terasa. Bahkan ada temannya lewat, gak ada masalah, gak ada apa-apa, gak terasa. Allah, sampai betul-betul masuk ke seluruh tubuhnya, darahnya terasa zikir semuanya. Itu angel itu. Kalau di rumahnya punya pabrik roti gak bisa itu. Kenapa? Karena zikir mesti keilingan roti, keilingan adonan roti. Kan Ustaz tidur. Enggak ya, betul ya. Kalau guru agama seperti Pak Suni nggak bisa juga itu. Kenapa? Malam-malam kepikiran RPS. Nah, besok ngajar apa ini? Kemarin sudah dijelaskan tentang akhlak terpuji. Besok ini tentang apa ya? Nah, zikirnya lalai. Namanya zikirnya ghaflah. Zikirnya bersamaan kelalaian. Gitu. Teti Sumiati, assalamualaikum. Ya, dari mana? Teti, monggo. Sebutkan, ada asal daerah. Oke. Jadi zikir itu Pak butuh pertolongan Allah. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Panjenengan kok, saya kok nggak bisa zikir husu Ustaz, minta kepada Allah, ya Allah, saya kok nggak bisa husu. Masa ikut pengajian keliling-keliling, Pak Muda itu keliling-keliling ngaji itu. Tapi Allahu Akbar. Setelah itu zikir, maunya subhanallah. Subhanallah mulutnya, hati dan pikirannya nyampe ke lawang. Karena nawar tebu di lawang, belum jadi. Loh, ini butuh pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang mempunyai hak untuk yang mempunyai kuasa untuk nolong seseorang dekat kepadanya secara paripurna, secara sempurna. Begitu. Maka pertanyaan tadi yang masuk itu, gimana caranya Ustaz biar zikir itu merasa sempurna dengan Allah atau dekat dengan Allah? Ya minta pertolongan Allah. Kenapa kok begitu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah, ingin dekat kepada Allah, maka yang bersungguh-sungguh pasti ditunjukkan jalannya. Tidak ada di dunia ini orang yang bekerja keras, berdoanya dahsyat. Ingat ya, dua ya, bekerja keras, berdoa dahsyat, hatinya baik, amalnya baik, kok kemudian disia-siakan oleh Allah? Tidak mungkin. Keempat-empatnya pasti dibalas oleh Allah. Maka butuh jahadu fina, mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, di dalam Al-Quran tadi disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 41. Nah, yang saya sebutkan 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah zikir. Apa yang dimaksud zikir yang banyak Ustaz? Ini keterangannya dialihkan. Nah, di syarahnya alihkan begini. Wa dzikru al-katsir Allah yansahu abadan. Zikir yang banyak itu artinya adalah tak lupa kepada Allah dalam sekejap pun. Itu baru namanya zikir al-katsir. Ya. Qala Ibnu Abbas, catat ini penting ini, biar menginspirasi ini. Qala Ibnu Abbas berkata, kullu ibadatin faradahallahu ja'ala laha waqtan makhsusan. Katanya Ibnu Abbas,
Ya, Ibnu Abbas mengatakan semua ibadah yang difardukan oleh Allah, Allah menetapkan waktu khusus baginya. Ya, coba sholat duhur di waktu duhur, sholat duha di waktu duha, sholat isya di waktu malam, sholat subuh di waktu pagi sebelum terbit matahari, setelah keluarnya fajar. Nah, katanya Ibnu Abbas begitu. Wa udhira al-ibad fi ghairi waqtiha. Orang yang mengerjakan ibadah di luar waktunya itu oleh Allah tidak diterima. Illa dzikra, kecuali dzikir. Lam yaj'alillahu lahu waqtan maksuson. Dan dzikir itu oleh Allah ibadah yang tidak diberi waktu. Maka panjenengan, maaf, yang saya contohkan itu adalah kemana-mana itu bawa tasbih cetet itu loh. Saya bawa tasbih cetet. Itu kalau pulang baca hasbunallah dari sini sampai pulang ke rumah, itu bisa sampai 500. Lumayan kan? Gitu loh. Kenapa? Berzikir katanya Imam Ibnu Abbas menurut surat Al-Ahzab ayat 41-42, dzikran kasiran itu dzikir tak terbatas waktunya. Maka dari itu di dalam agama usul fikih yang biasa saya terangkan ke jamaah, ibadah itu ada ibadah mutlaqah, ada ibadah muqayyadah. Bapak Sudi hafal langsung, karena ngaji ikut saya terus ini ya, ke rumah ikut ngaji ya, terus itu. Nah, Garut, saya dari kota Garut, Ustaz. Oh iya, siap. Berat. Siap. Imam Ibnu Abbas yang dikutip di dalam syarahnya Al-Hikam ini, beliau menjelaskan semua ibadah yang oleh Allah fardukan, wajibkan, itu ada waktunya. Dan seorang hamba tidak boleh melakukan ibadah di luar waktunya kecuali dzikir. Nah, maka dzikir itu menurut ulama usul fikih dibuatkan konsep ibadah itu ada ibadah mutlaqah, ada ibadah muqayyadah. Ibadah muqayyadah itu adalah ibadah yang dibatasi waktu. Yang dibatasi waktu atau tata cara. Sholat duhur 4 rakaat, wes. Tapi bapak ibu membaca tasbih tidak dibatasi waktunya, tempatnya. Yang penting bukan tempat najis. Sambil naik sepeda motor baca tasbih. Pokoknya tasbihnya yang kecil aja ya, yang cet-cet itu. Jangan pakai tasbih yang dibayak kayak kentang gede-gede itu ya. Wangil sama kawan ya. Muternya aneh ya. Ini saya buktikan dari sini ke rumah itu tasbih bisa sampai 500. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bisa sampai 500. Lumayan kan? Kenapa? Karena di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Lah menurut Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam syarahnya Al-Hikam ini diterangkan berzikir itu jangan sampai lalai kepada Allah. Gimana caranya? Pokok ada waktu kosong jangan dibuat kosong ngelamun. Ini keluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Begitu. Dan ini keutamaannya zikir, Allah tidak memberi batasan waktu. Maka jangan ditanya dalil. Misalnya ada orang mengatakan, Ustaz apa dalilnya orang baca zikir di atas bis? Apa Ustaz dalilnya baca zikir di atas kereta api? Ya nggak perlu ditanya dalil. Kalau ditanya dalilnya yang nanya keliru. Kenapa? Karena itu ibadah
mutlaqah. Ibadah bebas. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah berfirman, dikron kasiro, dikir sebanyak-banyaknya, gak dibatasi oleh Allah. Ustaz, kalau setelah sholat kok dikirnya tasbih 33 dan lain-lain sampai 33, tasbih, tahmid, takbir 33. Itu ukuran minimalis. Ukurannya panjenengan itu paling tidak dikir segitu. Gitu loh. Lek sampean mau nambah sendiri gak masalah. Tasbihnya 1000, tahmidnya 1000, takbirnya 1000. Gak mulai-mulai nang masjid. Iya, gak apa-apa. Sampean ke Arab. Gitu. Apa dalilnya Ustaz? Lalu itu surat Al-Ahzab ayat 41. Jangankan yang 1000, wong yang 33 aja belum ditinggal. Iya toh? Iya. Apalagi yang keburu buka warung Padang, keburu buka warung misalnya ya, tak baca ambil jalan, nah wis bagus itu daripada gak membah. Maka katanya Imam Ibnu Athaillah, la tadruk ad-dzikra, la tadruk ad-dzikra ma'a wujudi ghaflatin. Jangan sekali-kali meninggalkan dzikir karena panjenengan itu masih dalam keadaan lalai, gitu loh. Kenapa kok begitu? Gak apa-apa dzikir dalam keadaan lalai, gak apa-apa. Karena apa? Daripada kalian kita ini gak berzikir sama sekali, tambah gak berzikir, itu lebih lebih parah itu kelalaiannya kalau sampai gak berzikir sama sekali. Mending berzikir walaupun lalai, itu masih lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Terus yang berikutnya nih, Nabi itu mengatakan begini. Ini di dalam hadis nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha. Wahai sahabat, saya akan menceritakan ke kalian amal yang paling baik dan paling disukai oleh Allah dan paling tinggi derajatnya. Wa khairin lakum, dan amal yang lebih bagus min infaqid dahab, daripada sedekah emas, wal waraq, dan uang. Wa khairin lakum, dan lebih bagus daripada min antulku aduikum, kalian berperang fatatribu a'naqahum, lalu kalian memenggal leher musuhnya, wa yatribu a'naqakum, dan kalian memperbudak orang-orang yang ditawan. Wih, para sahabat kepengen, qalu wa madzaka ya Rasulullah, amalan itu apa ya Rasulullah? Ya, wa madzaka ya Rasulullah, amalan apa itu Rasulullah? Yang lebih baik daripada infak emas, lebih baik daripada infak uang, lebih baik daripada berperang sampai membunuh musuh. Iya, ternyata Rasulullah mengatakan qala dzikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi orang berzikir, orang ahli zikir itu luar biasa di sisi Allah. Kenapa kok begitu Ustaz? Iya, karena dengan berzikir, yang pasti orang berzikir itu adalah kalimat yang keluar dari mulutnya, itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat positif. Lalu yang kedua, kalimat positif keluar itu akan melalui suara. Suara itu menggelombang, ikuti gelombang. Sehingga kalau nanti banyak kalimat positif yang keluar, yang akan dibalaskan oleh Allah adalah nilai-nilai positif lahir dan batin. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh niki. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan tidak punya uang banyak untuk berinfak, sudah berbanyak berzikir. Kenapa? Nabi mengatakan
tasbih itu adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah, tahmid itu sedekah, ngomong yang baik itu juga sedekah. Loh, kalau berzikir kepada Allah itu melebihi semuanya, sedekah semua. Cuma ini tidak boleh dijadikan alasan kemudian kok nggak beramal, aku zikir mamping 100. Nah itu berarti medit itu ya. Nah, itu medit itu. Ini maksudnya kita kita dimotivasi oleh Nabi untuk senantiasa berzikir gitu loh. Ya ini. Terus wa an aliyin karramallahu wajhah. Nah, ini apa namanya? Sayyidina Ali mengatakan begini, wa an aliyin, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qultu ya Rasulullah ayyut turub aqrabu ila Allah wa azhaduha ala ibadillah wa afdaluha indallah. Wahai Rasulullah, thariqah apa? Sama pernah dengar kata thariqah? Thariqah artinya jalan. Thariqah apa yang paling mendekatkan diri kepada Allah dan paling mudah dilakukan oleh hamba? Wa afdaluha indallah, dan yang paling utama di sisi Allah. Faqala ya Ali alaika bimudawamati dzikrillah. Wahai Ali, kamu jangan berhenti berzikir. Jadi sambil jalan zikir, duduk zikir, naik motor zikir, ngaduk adonan kerupuk zikir, nyelomot plastiknya kerupuk zikir. Dan itu Pak Udin itu. Ya, nyelomot plastik kerupuk. Apa nyelomot itu ya? Sambil cuci piring zikir, pokok tidak ke kamar mandi. Maksudnya tidak di tempat najis. Faqala Ali kullun nas yadhkuruna Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, semua manusia itu berzikir kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Katanya Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kiamat ini tidak akan terjadi sampai di muka bumi tidak ada orang yang berzikir sama sekali menyebut nama Allah. Wah. Maka orang ahli zikir itu secara tidak langsung menjadi panitia penunda kiamat. Karena selagi masih ada orang berzikir kepada Allah, kiamat ditahan oleh Allah. Ajak kiamat dulu. Kenapa? Kasihan Pak Muda itu loh zikir. Pak Muda ngenes berzikir begitu. Jadi zikir luar biasa manfaatnya Bapak Ibu. Monggo Kanjeng Nabi dawuh kepada Sayyidina Ali, alaika bimudawamati dzikri. Kalau kamu pengen tahu jalan yang paling cepat dan yang paling mudah dilakukan tanpa batasan waktu, perbanyak berzikir kepada Allah. Begitu. Mudawama gak mandek sampai ngigau zikir. Tidur itu ternyata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, ini berarti orang sudah luar biasa ini. Ngigau sampai zikir. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah azim. Hasbunallah, ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id. Berarti kepingin zikir ya. Ngigau sampai ngigaunya zikir. Ini orang mudawamah tuh zikri namanya. Orang mudawamah yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, ada satu hal yang menjadi pantangan. Jangan sekali-kali berzikir ketika sedang ada khutbah, sedang dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi itu sangat tidak suka kepada orang yang bicara ketika jangankan bicara, zikir atau baca Quran
ketika khotib sedang bicara itu tidak disukai oleh Nabi. Jangankan dzikir, ada temannya ngomong, dia sibuk pegang handphone, tidak izin. Apunten nggih, saya tak ngangkat telepon sebentar, gak apa-apa. Tapi ada orang sedang ngomong, oh panjenengan gak ngereken. Oleh Nabi didukani, oleh Nabi gak disukai. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Niki, istansitin nas. Kalau ada orang ngomong, dengarkan itu orang ngomong. Ini bukan ceramah, orang ngomong biasa. Niki, tak perbesar Pak Suri, tak buat biru tua. Ini biru tua ini. Istansitin nas. Dengarkan orang ngomong. Nah, oleh para ulama diartikan ini juga al-amru bil insaf lil ulama wal umara. Perintah ini adalah perintah yang menunjukkan hukum harus mendengarkan ketika ada ulama sedang berceramah. Sedang apabila ada umara sedang berbicara, dengarkan baik-baik. Gitu. Nabi gak suka kalau ada orang ngomong kok ngomong sendiri. Nabi gak suka. Ini ngomong biasa loh, apalagi ngomong bab agama. Nah, termasuk berzikir. Walaupun berzikir, niki hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini tak merahkan sama saya. Ini bahwasanya ini bab penting. Nah, niki saya tampilkan ke guys yang ngaji ini. Ya. Niki. Nah, ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yahdurul jum'ata salah satu nafarin. Ada 3 kelompok orang yang hadir Jumatan. Farajulun hadaraha bilagwin. 1 kelompok pertama, orang yang hadir Jumatan tapi sia-sia. Fadhalika hadduhu minha. Ya sudah, dapat seadanya. Warajulun, dan yang kedua, hadaraha bidu'ain. Orang yang hadir Jumatan ternyata waktu Jumatan doa sendiri, yaitu waktu khutbah. Fahuwa rajulun da'allaha. Dia orang yang datang berdoa kepada Allah waktu Jumatan. Doa sendiri. Insya'a aqqa wa insya'a mana'ahu. Kalau Allah karep, ya Allah kabulkan. Tapi kalau Allah gak karep, Allah tolak doanya. Wa rajulun, yang ketiga, orang yang hadir Jumatan biinsotin, mendengarkan dengan baik. Enak gak enak yang ceramah? Yang ceramah cilik, Ustaz Wahid, gak enak ceramahnya. Akhirnya sampai ngambil Quran, kok membaca Quran? Kok baca Quran sendiri? Atau berdoa? Maka Nabi ini dukani, duko, kurang suka. Karena gak menghargai. Walam yatakhatta wa biinsatin wa sukutin walam yatakhatta raqabata muslimin. Dan dia tidak melangkahi lehernya orang. Mungkin sholat nggak lewat di depannya gitu loh. Walam yu'di ahadan, dan tidak menyakiti siapapun. Fahiya kafaratun, maka Jumatannya dia menjadi penebus dosa. Ilal Jum'ati, hingga Jumat allati taliha, Jumat berikutnya. Wa salasata ayyamin wa ziyadata salasati ayyamin, dan ditambah 3 hari. Wa dzalika bi anna Allah yaqul man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Surat Al-An'am ayat 160. Hadis riwayat Imam Abu Dawud ke 1396. Nah, yang ketiga itulah yang Jumatan yang sesungguhnya, datang mendengarkan khutbah. Ketika khotib sudah baca khutbah, tidak sibuk zikir sendiri, tidak sibuk baca Quran. Karena ada Pak,
Jumatan khotib sedang khutbah, dia baca Quran. Atau lalaran hafalan. Padahal sedang ada khotib. Katanya Nabi, insya'a aqahu wa insya'a mana'ahu. Kalau Allah karep, Allah kasih doanya. Kalau Allah gak karep, ditolak doanya. Yang ketiga itu datang, khutbah sudah datang, khotib sudah datang, duduk mendengarkan. Enak nggak enak, cocok nggak cocok didengarkan. Itu adab. Lalu orang yang demikian ini, kedatangan Jumatannya kafaratun, memberi menjadi tebusan dosa-dosa sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Kok ditambah 3 hari Ustaz? Iya, berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dilipat gandakan 10. Nah, kalau Jumatan dianggap satu kebaikan, berarti sampai Jumat ditambah 3 hari, gitu loh, paham ya? Nah, maka Bapak Ibu, hikmah yang terbesar dalam ngaji Al-Hikam bab dzikir ini, walaupun saya dan panjenengan diperintah mudawamatu dzikri menurut hadis Sayyidina Ali tadi itu, untuk senantiasa berzikir, satu hal yang harus dihindari, jangan berzikir ketika sedang ada ceramah. Jangan baca Quran apabila ada orang sedang ceramah gitu. Dan jangan ngomong ketika ada orang lain sedang ngomong, bahkan walaupun zikir gitu. Ustaz, kalau gitu tak zikir di hati, nggak apa-apa zikir di hati. Tapi kalau panjenengan zikir di hati, mesti tidak konsentrasi tentang apa yang diomongkan. Lah, orang yang hadir Jumatan itu ada 2-3 model menurut hadis Nabi tadi itu. Ada khusyuk mendengarkan, ada yang datang berdoa sendiri ketika khotib sedang berjalan atau berkhutbah, ada yang datang cuma nunggu pas iqomah, ketika khotib dan seterusnya ngomong sendiri di luar jauh. Itu sia-sia. Tapi sekarang meningkat jadi 4. Yang khusyuk itu ada khusyuk tapi datang tidur ternyata. Iya. Ada yang duduk mojok nyenden ke tembok, ya khusyuk. Nah, ini khusyuk ternyata ada 2 model. Khusyuk memang mendengarkan, ada yang khusyuk tertidur. Tahu-tahu sudah iqomah. Akhirnya mengira, ini tadi kok nggak ada khutbahnya ya. Ternyata tidur ya. Oke, selamat Riyadi. Kelompok Gadong Gerobongan Jawa Tengah hadir Gus. Oke, siap. Jawa Tengah hadir, Garut hadir, Bandung hadir. Wah ya, selamat ya. Semoga semuanya yang ngaji kitab malam ini diberikan keberkahan, termasuk yang ngaji online ya. Hari ini kita ngaji ini Bapak Ibu jamaah ya, ngaji Al-Hikam syarahnya Iqadul Himam Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Ajibah. Ya, ini bab zikir. Pun cukup karena sudah perjalanan berapa jam ini? Sudah 2,5 jam ya. Kita sudah 2,5 jam. Kita 3,5 jam ini. Saya tadi berangkatnya jam 5. Tapi si mandek di Al-Falah, iya. Lalu dilanjutkan di sini. Bab ini sebenarnya sudah saya ulang 2 kali ini. Tapi saya ingin memantapkan ilmu itu, kalau nggak mantap, nggak diamal no. Iya. Terus ditingkatkan. Tapi saya tambah 8 hadis malam ini. Kurang lebih 8 hadis yang saya tambahkan. Gitu loh. Monggo ada pertanyaan. Pak Mudair langsung luar biasa ini, kalian tak masukkan YouTube Pak Mudair. Ini guys, ini jamaah yang luar biasa. Ayo, yang keras suaranya Pak Mudair. Kalimat zikir yang paling berbobot itu membaca apa? Gitu. Ada la ilaha illallah, ada subhanallah, alhamdulillah. Tapi yang paling berbobot itu baca kalimat. Sambut. Apa enggak? Oke, siap.
Dzikir yang paling berbobot adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau panjenengan baca setelah sholat, itu paling berbobot. Tapi waktu lain bisa berbeda lagi. Kalau setelah maghrib sampai tengah malam, ya setelah isya sampai tengah malam, itu panjenengan bagus baca Al-Quran. Terus yang berikutnya pagi sebelum subuh baca Al-Quran dan istighfar, dan tentunya baca sholat. Ustadz, mana yang baca semua saja? Semuanya abot. Ya. Yang penting panjenengan nyaman dengan dzikir itu, berarti panjenengan itu yang sampai sukai, itulah yang Allah suka. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah gak bosen kepada kalian sampai kalian ini bosen kepada Allah. Kalau panjenengan dzikir subhanallah bosen, pindah ke sholawat. Sholawat bosen, pindah ke pindah istighfar ke Al-Quran. Jangan sampai bosen semua. Berarti gak ada yang dibaca. Ya. Itu orang yang payah itu kok bosen. Sambung ya. Apalagi kamu jadi. Pokoknya sih sampai nyaman. Nah, yang terbaik adalah sebagaimana di surah di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat apa itu Fussilat ayat 40. Nah, monggo panjenengan caranya berzikir ini. Surah Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sebenarnya sudah saya tampilkan ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya mereka, qalu yang berkata, rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, di sini diterangkan oleh tafsir Al-Munir bahwa mereka yang ahli istiqomah oleh Allah tidak diberi rasa takut di dalam 3 hal. Di dalam kitab tafsir Al-Munir, catat di tafsir Al-Munir. Sudah saya terangkan kemarin waktu ngaji online di tempat lain. Monggo, jadi saya mau ngajarkan, maksudnya memberitahu panjenengan kalau membaca Al-Quran itu sing apik, atau panjenengan berzikir atau mengamalkan apa saja amalan-amalan tertentu, itu panjenengan istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah. Di surah surah Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Ini kalau dibuka di tafsirnya Al-Munir. Tafsir Al-Munir juz 24 halaman 221 diterangkan bahwa orang yang ahli istiqomah itu oleh Allah diberikan rasa tidak takut. Kenapa? Di Al-Quran itu diterangkan, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ini di tafsir Al-Munir. Ya, ini saya tampilkan biar yang ngaji kelihatan ya. Orang yang ahli istiqomah oleh Allah diturunin malaikat, yang malaikat itu mengajak alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, bima yashrahu sudurahum, membawa sesuatu yang akan membahagiakan hatinya. Nah, menurut Syekh Al-Ghazwali ya, yang insya Allah dihilangkan rasa takut yang dimaksud di sini adalah di 3 hal. Apaan itu? Satu, menurut tafsir Al-Munir,
indal mauti. Orang yang ahli istiqomah dzikir, istiqomah wirid, istiqomah baca Quran, istiqomah istighfar, berarti sampean bagi-bagi. Istighfarnya misalnya Pak Mudai, istighfar sehari 10.000, sholawat 20.000, Quran 10 juz sehari, tasbih 30.000, tahmid. Tapi itu contoh yang mustahil buat jamaah roti bos itu ya. Nah, tapi yang jelas orang istiqomah menurut tafsir Al-Munir juz 24 halaman 222, yaitu oleh Allah diberi kebahagiaan, tidak diberi rasa takut dan sedih. 1. Indal mauti, ketika mati. Wafil qabri, dan ketika berada di dalam kubur. Tidak takut malaikat mungkar nakir. Bahkan malaikat mungkar nakir yang takut. Ya, mungkin saja itu. Wa idza qamu min kuburihim, dan ketika mereka bangkit dari kuburnya. Ya, wala tazanu, mereka enggak akan takut ketika bangkit dari kuburnya. La takhafu minal maut wa ma ba'dahu, enggak takut mati dan enggak takut apa resiko setelah mati. Wala tazanu ala ma khalaqtum min ahli wa waladin, dan ketika mau mati enggak khawatir, enggak takut, enggak mengkhawatirkan anak dan keluarganya. Begitu. Kenapa kok begitu? Karena dia sudah yakin, oleh Allah diberi yakin di hatinya, pasti anak dan keluarganya dijaga. Ya. Pasti dia sudah punya keyakinan begitu. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berzikir itu biar punya manfaat yang banyak. Istiqomah. Biar sampean bisa istiqomah, dibagi-bagi. Keterangan di kitab Ihya, cara ngatur istiqomah, dibagi-bagi wiridnya. Pagi istighfar 1000, sore istighfar 1000, sholawat 1000, tasbih 1000, tahmid 1000, takbir 1000, Quran 1 juz, sholawat 10.000. Dibagi. Jangan semuanya sholawat, takut sampean bosen. Begitu. Ini namanya strategi. Gitu. Strategi berwirid. Istiqomah. Kalau sudah istiqomah, jaminannya di dalam surah apa tadi? Surah Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang ahli istiqomah oleh Allah senantiasa didampingi malaikat, diutus malaikat, mereka mengatakan, memberi semangat, jangan takut miskin, jangan takut gak makan, jangan mengkhawatirkan anaknya. Kenapa? Karena di dalam surah Fussilat ayat 31 dikatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena Allah melalui utusan-utusannya, yaitu para malaikat, yang akan menjadi pelindung dan kekasih-kekasihnya fil hayatid dunya, dalam urusan kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan nanti sampai ke akhirat. Maka ahli istiqomah, Pak, walaupun sedikit istiqomah. Insya Allah Pak Haji Fadlan sekeluarga, menurut saya pengajian di masjid ini jangan sampai putus, sampai mati, sampai anak pinak, sampai kiamat ini jadikan tempat pengajian. Amin. Semoga penerusnya sama. Semoga. Kenapa kok begitu? Akan dicatat sebagai ahli istiqomah. Surah Fussilat 30-31. Semoga insyaallah semuanya ahli istiqomah. Ya Allah, ya Allah. Wis kula pun capek nih. Pun 4 jam setengah nih. Karena tadi berangkat jam 5. Ini sudah jam setengah 9. Jam 5, 6, 7, 8. 3,5 jam. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, 1 saja atau 2. Bu Ibu ada pertanyaan apa boten?
Maaf ya guys ya, jamaah ibu-ibunya ketutupan satir, jadi nggak bisa dimasukkan ke YouTube ya. Nah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Garut hadir, Bandung hadir, Jateng hadir, mana gue, selamat semuanya, salam sejahtera semuanya ya, berkah semuanya. Oke, ibu-ibu ada pertanyaan? Pun bapak cukup? Nah, ini apa pak? Nah, ini tak telepon pisan sakno ya. Mampak muda wis mlebu kali siji iki ya. Iya. Monggo Pak. Kita berpikir apa harus selalu suci dari hadas. Oh gitu. Nggih. Adabnya orang berzikir itu suci. Tapi daripada tidak sama sekali, sampean perjalanan dari pundi Pak bilane Bulawang. Wajah. Dari Wajah naik sepeda motor. Habis makan durian entek sak truk. Wetenge ngurus balik-balik ngentut ya gak usah wudhu guys, langsung aja sudah jadot ambil zikir subhanallah. Tapi yang bagus dalam keadaan suci begitu. Yang bagus dalam keadaan Tapi ketika panjenengan kesulitan untuk bersuci karena lagi di atas bus, mau tayamum nggak tahu caranya misalnya, ya udah berzikir saja, tetap zikir, tetap zikir walaupun tidak dalam keadaan wudhu. Sampun nggih? Pun semoga hasil hajat semua. Ini majelis zikir soalnya. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Jamaah ngaji online semua diberikan sehat walafiat. Yang online ini diberi sehat kabul hajat. Jika ada yang masih jomblo, semoga dipertemukan dengan jodohnya. Yang duda-duda dipertemukan janda-janda. Yang janda-janda dipertemukan duda. Yang anaknya belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang belum dapat pekerjaan Allah berikan pekerjaan. Ya Allah ala hadihinni ya Allah. Istajib du'ana. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.